Pada tanggal 20 Juni 1987 di Pegunungan Ararat, Turki secara resmi mengakui penemuan Bahtera Nuh. Terletak di lereng gunung sekitar 15 mil di selatan gunung berapi Ararat, sisa-sisa kapal raksasa itu diresmikan dalam sebuah upacara khusus. Tamu kehormatannya adalah Ron Wyatt karena penelitiannya selama 10 tahun di situs tersebut. Kisah ini bermula pada tahun 1957 saat Perang Dingin, ketika foto udara Turki Timur saat mencari pangkalan rudal Soviet mengungkap formasi aneh berbentuk perahu di pegunungan sekitar 6.300 kaki di atas permukaan laut. Majalah Life melaporkan kisah tersebut setelah sebuah ekspedisi dari Amerika Serikat mendatangi situs itu pada tahun 1960. Setelah meledakkan lubang di formasi aneh itu, para anggota tim menyimpulkan bahwa tidak ada hal yang menarik secara arkeologis di sana. Ron Wyatt, seperti banyak orang lainnya, membaca kisah itu, tetapi ia berpendapat bahwa situs tersebut perlu dieksplorasi lebih lanjut. Ada banyak klaim tentang penampakan Bahtera Nuh di gunung berapi Ararat, tetapi Ron tahu itu adalah gunung berapi Strato dan ia yakin tidak ada yang bisa selamat di sana. Ia mencatat catatan Alkitab tentang lokasi Bahtera tersebut, dan Bahtera itu kandas dalam bulan yang ketujuh pada hari yang ke-17 bulan itu di atas pegunungan Ararat. Urartu Ararat dalam Alkitab adalah wilayah yang luas di Turki Timur. Lokasi ini tentu saja masuk akal, tetapi faktor yang paling menarik perhatiannya adalah panjang yang disebutkan dalam kisah majalah Life, 500 kaki. Kebanyakan orang mencari Bahtera Nuh sepanjang 437 kaki berdasarkan hasta Ibrani, tetapi Ron kembali merujuk ke Alkitab untuk mempelajari lebih lanjut. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Musa adalah penulis catatan kejadian tentang air bah. Ia pasti tahu ukuran hasta orang Mesir. Hasta Ibrani belum ada sampai bangsa Ibrani terbentuk setelah kematian Musa. Ensiklopedia Britannica menyatakan, hasta Mesir secara umum diakui sebagai standar pengukuran linier yang paling umum atau universal di dunia kuno. Satu hasta kerajaan sama dengan 20,62 inci. Ini berarti Bahtera Nuh jauh lebih panjang dari 437 kaki. 17 tahun setelah artikel majalah Life, Ron akhirnya melakukan perjalanan ke Turki. Ketika ia melihat objek berbentuk perahu itu, ia melihat bentuknya masih sama seperti pada tahun 1960, dan ia tahu ia butuh izin untuk melakukan penggalian guna, mempelajari apa yang ada di bawah permukaan. Jadi dia pulang ke rumah dan mengajak beberapa teman untuk membantunya berdoa agar gempa bumi mengungkap lebih banyak. Pada akhir 1978, dia mendengar tentang gempa di Turki Timur dan kembali pada Agustus 1979. Saat dia tiba, dia sangat terpukau oleh apa yang dia lihat. Gempa bumi telah meruntuhkan tanah di sekitar objek itu dan retakan besar memanjang di seluruh sisinya. Dia bisa melihat apa yang tampak baginya seperti sisa-sisa kayu rusuk yang membusuk di sepanjang sisi yang sekarang terbuka. Selain itu dia dapat mengukur kedalaman puing-puing dan mengukur panjangnya. Panjangnya 515 kaki atau tepatnya 300 hasta kerajaan Mesir. Dia sekarang merasa yakin. Dia dengan teliti menyisir permukaannya, mencari bukti bahwa itu adalah bangkai kapal. Dia melihat apa yang dia yakini sebagai struktur membatu dari kapal kuno yang geladaknya telah runtuh. Dia melihat apa yang tampak seperti balok geladak dan kayu penyangga geladak. Yang sangat menarik adalah fakta bahwa kapal itu tampak tertancap pada singkapan batu kapur yang besar.
Dia menyimpulkan bahwa ini menunjukkan bahwa kapal itu telah meluncur ke batu dari lokasi lain. Sebelum perjalanan pertamanya ke Turki, dia melakukan eksperimen di danau terdekat, membangun konfigurasi gunung dari batu, dan mengapungkan model kapal di dekatnya untuk melihat reaksi kapal tersebut. Dia mencatat bahwa bentuk bulan sabit menyebabkan air menarik kapal ke dalam lengkungan itu, di mana kapal tetap berada dan terapung perlahan. Lokasi saat ini tidak sesuai dengan hasil eksperimen tersebut, jadi Ron memutuskan untuk memeriksa area di atas bentuk kapal tersebut. Situs itu berada di aliran lumpur yang bergerak, jadi dia mengikuti aliran lumpur itu ke atas lereng gunung. Sekitar 1,5 mil ke atas, dia menemukan pegunungan berbentuk bulan sabit. Dia melihat bahwa aliran lumpur dimulai dari sini. Saat tiba di dekat puncak bukit, dia menemukan prasasti kuno, seperti papan iklan kuno yang menggambarkan bentuk kapal, bukit gunung yang serupa, beberapa burung, dan 8 wajah di dalam bentuk kapal. Jelas sekali ini adalah referensi untuk kapal Nuh dan 8 orang yang selamat. Dia melihat puncak gunung yang lebih tinggi pada prasasti yang tidak lagi terlihat dari lokasi tersebut. Dia menyimpulkan itu adalah gunung berapi kecil yang meletus lama setelah Bahtera Nuh mendarat dan telah membawa kapal itu turun ke lereng gunung. Sekitar 1 mil di mana ia tertancap pada singkapan batu kapur lalu tertutup lava. Lava itu kemudian membungkus kapal tersebut layaknya sebuah kapsul waktu. Gunung berapi itu lalu runtuh setelah mengeluarkan lavanya dan tidak lagi terlihat. Ia lalu berteori bahwa saat lava mulai meluruh, air merembes masuk dan membuat sisa-sisanya membatu atau memfosil melalui proses penggantian mineral. Molekul demi molekul akan terhanyut dari sisa-sisa tersebut dan digantikan oleh molekul dari benda dan zat di atasnya. Saat ia memeriksa area di dalam bentuk bulan sabit itu, ia menemukan bagian besar, sekitar 120 kali 40 kaki, dari apa yang tampak seperti kayu yang memfosil di dalam tanah. Ia meyakini ini sebagai bagian bawah kapal, lokasi pendaratan yang asli. Kesimpulannya adalah ketika air bah surut, bahtera itu tenggelam ke dalam tanah yang berlumpur. Ini menjaga kapal tetap tegak, lalu Tuhan mengirimkan angin untuk mengeringkan permukaan bumi. Bagian kapal yang tenggelam ke dalam lumpur itu kini tertanam kuat di dalam tanah. Bertahun-tahun kemudian, saat lava membawa kapal itu menuruni gunung, badan utama kapal tersebut terlepas. Hanya bagian ini yang tersisa di lokasi aslinya. Di sekitar area yang Ron yakini sebagai kayu membatu yang tertanam, ia menemukan spesimen batu yang tampak sangat unik baginya. Ia mengambil beberapa sampel bersama dengan beberapa spesimen dari bentuk kapal di bawahnya. Sesampainya di rumah, ia mengirimkannya untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan adanya karbon organik yang mengindikasikan bahwa sampel tersebut konsisten dengan kayu yang membusuk dan memfosil. Sampel itu juga mengandung logam seperti besi dan aluminium. Analisis terhadap batu yang tampak aneh yang ditemukan Ron sekitar 1,5 mil di atas situs dekat bagian bawah kapal jelas merupakan yang paling menarik. Analisis awalnya menunjukkan bahwa itu adalah logam dan bukan batu. Pada tahun 1984, Ron bertemu dan berteman dengan Kolonel Jim Irwin, mantan astronot. Kolonel Irwin sedang mencari Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Namun ia sangat ramah dan tertarik untuk melihat situs yang berbentuk kapal tersebut. Ron telah membawa detektor logam ke situs tersebut untuk melihat apakah ada pola pembacaan logam. Di hadapan Kolonel Irwin dan anggota timnya yang lain, Ron menggunakan detektor tersebut.
Dia menemukan garis logam yang jelas di sepanjang objek tersebut, sementara tidak ada pembacaan logam yang didapat tepat di luarnya. Ron bertanya kepada Kolonel Irwin yang punya koneksi komunitas ilmiah yang hebat, apakah dia bisa menguji spesimen aneh itu. Kolonel Irwin mengirim spesimen itu ke Laboratorium Nasional Los Alamos, tempat ahli geofisika John Baumgartner melakukan analisis. Hasil analisis tersebut menarik minat Dr. Baumgartner. Spesimen itu mengandung mangan, juga titanium dan aluminium di antaranya, dan ini bukan dalam bentuk yang ditemukan di alam. Karena kecanggihan logamnya, dia bertanya-tanya apakah ada rudal yang jatuh di lereng gunung, dan Ron telah menemukan sisa-sisanya. Bukti menarik dari garis logam dan analisis spesimen membawa dua peneliti baru ke dalam pekerjaan ini. Dr. Baumgartner dan David Fassel, pakar penyelamatan laut yang tahu segalanya tentang kapal dan konstruksinya. Mereka berdua bergabung dengan tim. Oh, lihat itu. Oh, sebentar dulu. Biar aku ambil gambar dekatnya. Semacam, Kau mau tanganku di sana? ya tunjuk saja serpihan besi kecil yang keluar itu, seperti di sana. Di sana dan di sana. Itu pembacaan yang kuat. Ya. Menurutku itu memang bingkai-bingkai yang ada di sana ya. Oke. Teruslah berjalan. Apa kau butuh pita pengukur untuk mengukur benda-benda ini seberapa jauh jaraknya? John, sebagai seorang ilmuwan yang sangat tertarik, bolehkah saya bertanya di sini? Mohon maaf jika pertanyaan saya terlalu mendalam. Apakah Anda benar-benar yakin bahwa Anda telah berada di sisa-sisa Bahtera Nuh? Saya tidak ragu sedikit pun. Ini pasti struktur buatan manusia. Ini penuh dengan logam. Logam memiliki pola yang teratur. Dan ukuran benda itu serta bentuk benda itu sedemikian rupa sehingga hampir pasti itu adalah kapal besar. Dr. Baumgartner dan Ron memindai seluruh situs dengan 3 jenis detektor logam yang berbeda. Menaruh batu di setiap pembacaan logam, mereka lalu memasang pita untuk menunjukkan garisnya. Bukti menarik ini juga menarik minat dari acara 2020 milik stasiun televisi ABC. Situs berbentuk kapal ini pertama kali ditemukan dan difoto oleh Kapten Tentara Turki pada tahun 1959. Situs ini segera dijelajahi dan dianggap sebagai fenomena alam biasa. Namun Wyatt, seorang arkeolog amatir, membangkitkan kembali minat padanya beberapa tahun lalu. Dia membawa Dave Fasold, seorang ahli penyelamatan laut, untuk menilainya. Tim Gunung Kiamat membawa teknologi canggih untuk menjelajahi legenda tertua umat manusia. Ini ada satu. Mereka mulai memindai situs tersebut dengan generator frekuensi molekuler. Ini alat yang digunakan ahli bedah untuk menentukan tumor kanker dan telah digunakan Fasold untuk mencari harta karun bawah air. Kali ini generator frekuensi molekuler mulai menangkap pola unik garis besi di bawah tanah. Oke, bawa yang itu ke atas. Mereka mulai memasang pita di sepanjang garis-garis tersebut. Bentuk akhir yang digariskan oleh pita-pita itu adalah sebuah kapal besar. Perkiraan panjang dan lebar Bahtera Nuh seperti yang dijelaskan dalam Alkitab. Hamparan pita yang mempesona itu segera menarik minat akademis yang lebih tinggi. Itu terlihat seperti besi. Oke. Dr. John Baumgartner, fisikawan dari Laboratorium Los Alamos, mengirim sampel ke lab untuk dianalisis dan memastikan logam yang mereka lacak dengan pita itu memang besi. Dengan lebar dan panjang yang sudah diketahui, satu-satunya pertanyaan yang tersisa adalah kedalaman. Dengan mengetahui kedalaman lambung kapal, mereka bisa menentukan apakah objek berbentuk kapal itu punya kapasitas kargo seperti Bahtera di Alkitab. Untuk menyelesaikan masalah terakhir ini, Wyatt dan Fasold membawa ahli geologi Tom Fenner ke Turki dengan peralatan radar bawah tanah perusahaannya.
Alat seperti ini menemukan kotak hitam perekam kokpit di dasar sungai Potomac yang membeku setelah kecelakaan Air Florida. Disinilah beberapa mil sebelum situs berbentuk kapal itu, permainan menunggu dimulai bagi Venner dan yang lainnya. Rombongan itu butuh persetujuan akhir dari pemerintah Turki untuk menyelesaikan penyelidikan mereka di Gunung Kiamat. Pembatasan hukum darurat militer membuat para penjelajah Amerika terisolasi dari dunia luar. Bahkan tidak ada telepon. Pokoknya kami akan bertahan sekuat mungkin dengan segala upaya sampai tidak ada yang tersisa untuk menyelesaikan ini. Bertahan sekuat tenaga. Pemerintah Turki menghentikan penjelajahan. Sekarang bagaimana? Sejak kami di sana, Barbara, situasi sudah tenang dan mereka mengirim tim ilmuwan untuk meninjau situs ini. Nah, ini lokasi yang sangat menakjubkan. Selagi ilmuwan dan arkeolog Turki melakukan penelitian sendiri, Ron dan rekan-rekannya melanjutkan pekerjaan mereka. Langkah selanjutnya adalah radar antarmuka bawah tanah. Itu sekat memanjangnya. Kau harus lihat itu bermunculan, Ron. Ya, itu dia ya. Di sini. Ada satu lagi. Ada garis lunasnya tepat di sana. Ya. Baiklah, sebentar. Garisnya ada di sana. Garisnya ada di sana. Oke, kita akan berjalan ke sana. Mari kita lihat. Biarkan tetap menyala agar semua orang tahu kita tidak curang di sini, kan? Tentu saja. Oke. Nah, ini adalah sekat bagian barat. Oke, bisakah Anda melihat ke sana dan Baiklah, ini adalah sekat bagian barat. baiklah. Itu tadi di sebelah sana dan dia berjalan ke arah timur. Di sini kita mulai melihat sekat-sekat memanjang kita. Di sini, 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 di sini. Oke, Anda lihat di sana bagaimana itu muncul. benar. Pemindaian awal sangat mengesankan, menunjukkan struktur internal yang konsisten dengan sekat dan ruangan. Namun, untuk memastikan mereka menafsirkan data dengan benar, Ron membawa hasil cetak pemindaian ke Geophysical Survey Systems, pengembang dan produsen radar tersebut. Data ini bukan. Ini tidak mewakili geologi alami. Ini adalah struktur buatan manusia. Pantulan ini terjadi sangat berkala, terlalu berkala untuk menjadi antarmuka tipe alami yang acak. Tidak ada lagi keraguan bahwa ini adalah sisa-sisa dari sesuatu yang buatan manusia. Pada akhir 1986, pihak Turki mengumumkan keputusan mereka. Upacara ditetapkan pada bulan Juni 1987. Selama upacara itu, gubernur meminta Ron untuk mendemonstrasikan radar di lokasi bagi para jurnalis dan pejabat militer. Ketika Ron menunjukkan pembacaan yang menurutnya tampak seperti kayu yang utuh, gubernur kemudian memerintahkan seorang prajurit untuk menggali tepat di sana. Yang muncul adalah bagian membatu dari kayu buatan tangan yang telah menjadi fosil ini. Pemotongan menunjukkan bahwa itu adalah kayu laminasi, 5 lapis kayu yang direkatkan dengan aspal yang terlihat jelas merembes dari ujungnya. Spesimen yang memfosil ini menunjukkan bahwa paku keling digunakan dalam konstruksinya. Analisis mereka menunjukkan bahwa benda itu mengandung besi, titanium, dan aluminium, di antara hal-hal lainnya, paduan yang sangat canggih yang akan tahan terhadap air. Spesimen yang jatuh dari bawah kapal diidentifikasi sebagai terak oleh ahli metalurgi, menunjukkan pada Ron bahwa Nuh mengisi lambung kapal dengan terak, material dari produksi, logamnya untuk perlengkapan yang digunakan untuk membangun bahtera. Pemindaian radar yang lebih lengkap mengungkapkan sebuah kapal, meskipun rusak dan runtuh di beberapa tempat, desain modern yang sangat cerdas dengan sistem tanjakan di pintu yang menuju ke setiap tingkat. Pada 1990, Ron melakukan apa yang disebutnya ekskavasi mini, di mana ia mengambil sekop dan membengkokkan bilahnya menjadi pisau cukur raksasa. Dia dan rekan-rekannya kemudian mengikis lapisan yang sangat tipis dari satu bagian, menghaluskannya untuk menunjukkan perbedaan warna antara bagian struktur dan matriksnya.
Karena iman, Nuh setelah diperingatkan Allah tentang hal-hal yang belum terlihat dengan takut akan Tuhan, menyiapkan bahtera untuk menyelamatkan seisi rumahnya yang dengannya ia menghukum dunia dan menjadi ahli waris kebenaran berdasarkan iman. Sebab sama seperti pada hari-hari sebelum air bah, mereka makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak sadar sampai air bah datang dan melenyapkan mereka, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia.